kita akan mulai dari topik di hari ini yang ternyata karena hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan pemirsa. Nah maka dari itu ada sebanyak 5.000 pencarian di Google Trends yang menunjukkan pencarian berkaitan dengan Hari Pahlawan. Karena selain untuk mengenang jasa-jasa dari pahlawan kita, ada juga yang melakukan prosesi tabur bunga, mengheningkan cipta. Ada juga sejumlah nama pahlawan baru yang sudah diumumkan di hari ini ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi pemirsa memang setiap tanggal 10 November seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional. Dan ini menjadi momen untuk mengenang dan juga menghormati jasa para pejuang yang sudah gugur demi kemerdekaan bangsa. Yang mana penetapan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November setiap tahunnya tertuang ini dalam keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959. Penetapan hari penting ini pun bertujuan untuk memastikan bahwa semangat dan juga nilai-nilai kepahlawanan para pahlawan nasional tidak pernah pudar, serta pemirsa ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Kita sudah merdeka sekarang kan ya, jadi bagaimana caranya kita bisa mengisi hidup di Indonesia dengan hal-hal yang positif sehingga jasa-jasa dari pahlawan ini bisa terus kita kenang. Nah, sejarah Hari Pahlawan ini bermula dari peristiwa heroik pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya yang menjadi simbol keberanian dan juga pengorbanan yang tidak terhingga pemirsa. Pertempuran yang sengit ini pun terjadi antara pasukan Indonesia melawan tentara sekutu yang berupaya untuk menguasai kembali wilayah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan dilakukan. Peristiwa ini pun menjadi salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia dengan ribuan pejuang yang gugur. Jadi Febrian dan pemirsa melalui peringatan ini masyarakat diingatkan nih kalau kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari darah dan air mata para pejuang bangsa. Yang mana untuk tema Hari Pahlawan di tahun 2025 adalah pahlawanku, teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan. Yang mana pemirsa tema ini melambangkan semangat generasi penerus yang meneladani perjuangan para pahlawan dan juga terus melangkah maju dengan jiwa nasionalisme yang kuat untuk meneruskan perjuangan demi Indonesia emas. Nah pemirsa, kita akan melihat nih ya di Hari Pahlawan ini dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November yang mana Kementerian Sosial dan TNI Angkatan Laut menggelar upacara tabur bunga di atas KRI Brawijaya 320 di perairan Teluk Jakarta. Ini dia visualnya pemirsa, yang mana upacara dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang sudah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, tentunya yang juga tidak kalah untuk selalu digelar, tidak boleh dilewatkan adalah upacara tabur bunga. Nah kali ini dalam kegiatan ini tabur bunga digelar secara khidmat di atas KRI Brawijaya 320. Kapal perang terbaru milik TNI Angkatan Laut ini pun sekaligus diperkenalkan juga kepada publik sebagai kapal multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan militer maupun non-militer. Upacara ini juga dihadiri oleh keluarga pahlawan nasional yang masih hidup ya, Jessica ya, keluarganya ini termasuk juga keluarga para pejuang Angkatan Laut dan juga korban peristiwa Macan Tutul. Nah kegiatan tabur bunga di laut menjadi simbol yang sangat penting. Ini merupakan penghormatan kepada para pahlawan bangsa, khususnya yang gugur di laut dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini dia pemirsa visual yang diambil, yang mana tabur bunga yang dilaksanakan di atas KRI 320 Betul, ya, yang tepatnya dilaksanakan juga oleh TNI Angkatan Laut. Ini menjadi simbol juga Jessica bahwa perjuangan untuk dapat mempertahankan kedaulatan bangsa itu bukan hanya di darat saja, tapi di udara juga, bahkan di laut juga. Ada banyak sekali pejuang kita yang gugur pada saat pertempuran terjadi, mempertahankan kedaulatan bangsa dan juga Republik Indonesia. Ini juga di sini terlihat tampak keluarga dari para pahlawan yang melakukan tabur bunga sebagai peringatan dari Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2025. Nah, kita ini sekarang dia. akan lihat lagi ya. Ada juga kegiatan yang digelar di Gresik, Jawa Timur selanjutnya, di mana di Hari Pahlawan yang diperingati oleh siswa SMP dengan menggelar drama kolosal perjuangan pahlawan berebut kemerdekaan. Kita akan simak pemirsa, inilah dia puluhan siswa dari Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru yang mana ini mereka sudah berkumpul di lokasi tersebut untuk bisa melakukan memperagakan aksi patriot pejuang kemerdekaan dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional.
Pemirsa, tampak di sana ya siswa-siswi mengenakan kostum ala pejuang dan mereka memperagakan bagaimana para pejuang dengan alat seadanya namun dengan semangat juang yang tinggi ini mampu untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dan pemirsa, melalui drama kolosal ini diharapkan bisa nih menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan untuk jasa para pahlawan bangsa. Selain itu, siswa juga diharapkan bisa meneladani semangat juang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Ini dia pemirsa visual yang kita saksikan, drama kolosal yang berada di Gresik, Jawa Timur, tepatnya berada di Sekolah Muhammadiyah 12 di Gresik, Jawa Timur. Sangat menghayati sekali ya, ini menggambarkan pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam medan perperangan, kemudian juga ada yang membawa bendera merah putih, tetap bertahan, ada juga yang menggunakan kebaya sepertinya untuk anak-anak perempuannya. Ya ini mungkin menimbulkan lagi ya Jessica ya, bagaimana perjuangan dari para pahlawan ini agar generasi penerus bangsa, apalagi ini berarti mereka ini Gen Alpha atau Gen Z ya kira-kira ya, bisa terus mengisi dan juga mengingat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menjaga semangatnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena kan sekarang versi mempertahankan kemerdekaan sama tahun 1949 dan juga 1959 itu berbeda ya. Jadi kita memang setiap generasi itu merasakan perbedaan dalam menghormati kemerdekaan dan kita harapkan yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ataupun yang baik seperti itu sehingga bisa terus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sekali lagi kita akan lihat dari Gresik masih di Pulau Jawa, ini kali ini di Banyuwangi pemirsa, ada juga momen memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan yang tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Ramai juga peziarah dari siswa PAUD hingga mahasiswa. Kalau tadi dari SMP, ini PAUD yang datang langsung ke Makam Pahlawan. Nah, para siswa PAUD yang berkunjung ini, mereka berkunjung ke TMP mengenakan berbagai atribut seragam, mulai dari seragam tentara, kemudian juga ada yang menjadi seragam pahlawan, menggunakan pakaian adat dengan slayer merah putih. Nah nih pemirsa, saat mereka mengunjungi Taman Makam Pahlawan dengan berbagai atribut, mereka melakukan tabur bunga juga ya Febrian untuk memperingati jasa-jasa dari para pahlawan setiap tanggal 10 November 2025. Ini terlihat anak-anak cukup antusias ya. Antusias ya. Sambil bisa untuk diperkenalkan mungkin Jessica ya siapa saja nama pahlawan di sana yang gugur. Dan juga ini memberikan anak-anak ini sejak dini ya agar mereka selalu mengingat jasa pahlawan. Jadi nggak melulu main gadget, nggak melulu main digital, harus ingat juga bahwa kita bisa bebas, merdeka, berpendapat sampai dengan beropini ataupun berekspresi. Ya itu semua semuanya pasti tidak akan terjadi tanpa adanya perjuangan dari pahlawan Republik Indonesia. Jadi itu adalah cara pembelajaran juga ya untuk memperkenalkan sejarah dan juga belajar sejarah lebih dalam lagi terutama untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025. Nah pemirsa, kalau tadi kita lihat di visual, mereka juga dengan bimbingan guru diajarkan untuk mendoakan para pahlawan dan juga tabur bunga di pusara para pahlawan. Para guru juga menceritakan nih bagaimana aksi heroik para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa dan juga negara. Terlihat nih pemirsa, aktivitas siswa PAUD ini dilanjutkan dengan mewarnai para pahlawan dan juga mendengarkan cerita dari para pejuang atau bapak-bapak veteran. Jadi mereka langsung ya mendapatkan cerita dari bapak-bapak veteran ini. Insight-nya langsung dari pelaku sejarah itu sendiri pemirsa. Yang pastinya juga para veteran ini berpesan kepada para siswa untuk tetap berjuang, untuk yang paling penting nih melawan kemiskinan, melawan kebodohan karena mereka semua ini merupakan generasi penerus bangsa. Namun yang menjadi catatan untuk di Taman Makam Pahlawan di Banyuwangi ini, yaitu terlihat masih ada loh ternyata makam yang kondisinya rusak, bahkan yang ambrol belum juga diperbaiki. Kalau menurut Kepala Sekolah PAUD Cerdas, ini memperingati Hari Pahlawan tidak hanya sekedar tabur bunga dan juga mendoakan, namun juga menceritakan aksi heroik para pahlawan dan untuk mengenang serta menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, tadi kita lihat ini di Banyuwangi ya pemirsa. Kita akan beralih ke Sragen, yang mana di Sragen ini suasana hikmat namun penuh dengan warna terlihat di Taman Makam Pahlawan Manggala Negara Sragen dalam memperingati Hari Pahlawan. Pemirsa, tampak di sana puluhan siswa SMK Citra Medika. Mereka melakukan aksi unik dan inspiratif, yaitu mengecat helm para pejuang dan membersihkan makam Taman Pahlawan nih Febrian. Kalau tadi mungkin ada yang ambrol ya di lokasi sebelumnya. Nah ini mungkin bisa dicontoh juga pemirsa, yakni dengan menjaga makam pahlawan.
Ini dia Pak, puluhan siswa usai upacara peringatan Hari Pahlawan, mereka mengecat ulang helm-helm pejuang kemerdekaan yang terpajang di dinding makam pahlawan Manggala Negara. Helm-helm tua itu menjadi simbol perjuangan dan juga semangat juang yang tak pernah padam. Melalui sentuhan warna baru, para siswa ini ingin menjaga makna dan nilai perjuangan para pahlawan agar mereka tetap hidup dalam hati generasi muda. Tidak hanya mengecat, para siswa ini juga dibantu dengan para guru membersihkan makam dari sampah dan juga dedaunan. Bahkan kegiatan pun ditutup dengan tabur bunga sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan. Nah, pemirsa, menurut Kepala Sekolah SMK Citra Medika, Nano Priyanto, mengatakan kalau kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa terima kasih dan juga cinta tanah air di kalangan siswa. Jadi ini untuk menjaga taman makam pahlawannya itu juga ya, dan juga menumbuhkan bagaimana rasa kesadaran dan juga cinta tanah air. Betul. Nih, sangat antusias sekali ya, semangat ya. Lagi dicat helm-helmnya, kemudian mereka melanjutkan dengan tabur bunga tadi ya. Itu tentunya menjadi simbolis juga ya untuk dapat terus menjaga kemerdekaan dengan cara merawat makam tempat persembayan terakhir bagi para pejuang yang sudah berusaha untuk dapat mempertahankan ataupun meraih kemerdekaan di Indonesia. Baiklah, dari Pulau Jawa kita ke Pulau Sumatera, pemirsa, di Kabupaten Bungo, Jambi. Peringatan Hari Pahlawan ini dilakukan oleh ratusan siswa PAUD dan TK dengan mengunjungi Museum Perjuangan. Kegiatan ini dipandu oleh guru serta petugas museum. Para siswa ini diperkenalkan kepada para pahlawan serta pejuang yang telah mengobarkan jiwa dan juga raganya guna melawan penjajahan kolonial Belanda. Termasuk juga pengenalan terhadap alat persenjataan seperti meriam ukuran besar maupun senjata yang lain yang ada di Museum Perjuangan Bungo, Jambi. Udah sesuai ya dengan outfitnya ya, pakai baju Febrian ini ya. Iya. Dan juga diperkenalkan langsung dengan alat-alat yang digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan saat itu, pemirsa. Jadi pemirsa, lukisan para pahlawan dari Jambi juga diperkenalkan nih kepada para siswa PAUD dan juga TK yang berkunjung ke museum. Jadi nggak cuma senjata, tapi juga berbagai lukisan para pahlawan ini juga dikenalkan kepada mereka. Harus kenal juga ya dengan sosok pahlawannya siapa, bukan hanya senjata yang digunakan ataupun atribut dan juga ornamen-ornamen, tapi wajahnya pun harus dikenang. Jangan sampai generasi muda ini lupa dengan siapa para pahlawan yang sudah mempertahankan dan juga merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kegiatan ini pun juga menarik perhatian banyak pihak ya, Jessica ya, termasuk juga dari pemerhati budaya dan juga ahli sejarah Jambi, yang mana dia adalah Yusdi Azra yang mengatakan kalau museum sejatinya merupakan sebuah jendela untuk mengenalkan para tokoh pejuang dan juga pahlawan yang ada di Jambi khususnya kepada generasi muda. Luar biasa. Saya jadi ingat di Lampung juga ada pahlawan nasional, namanya Raden Inten II, yang dijadikan sebagai nama bandara di sana juga, Jessica. Jadi memang tiap daerah tuh memiliki pahlawan-pahlawan nasionalnya masing-masing ya. Dan juga setiap daerah ternyata memiliki cara mereka sendiri untuk memperingati Hari Pahlawan di 10 November 2025. Tadi mulai dari siswa PAUD, kemudian TK, SMP, ternyata tuh banyak banget cara untuk memperingati Hari Pahlawan di 10 November ini. Tentunya ini untuk merawat ya. Betul, jadi tidak melulu hanya sekedar mengheningkan cipta dan juga upacara saja, tapi juga ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan, edukasinya juga dapat, anak-anak siswanya pun juga lebih fresh ya menerima informasi soal bagaimana pahlawan ini bisa mempertahankan perjuangan di Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.